Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kamu Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah, hari ini teman-teman kita akan berbicara tentang bagaimana supaya kita punya bisnis atau usaha itu yang langgeng, ya, yang bisa long term, jangka panjang. Nah, 3 hal yang harus kita lakukan supaya usaha kita ini langgeng. Baik, oke guys, jadi hari ini kita akan membahas topik tentang bisnis lagi. Bagaimana supaya kita memiliki bisnis atau memiliki usaha ataupun unit usaha yang kita bisa jangka panjang dan langgeng. Ya, bahkan kita bisa wariskan ke anak cucu kita kelak. Ya, teman-teman ya. Kita akan belajar gimana caranya supaya kita membangun bisnis walaupun mungkin yang Anda membangun dari nol. Ya, ada yang bahkan membangun dari minus gitu ya, Anda mungkin dari kekurangan, tapi Anda bisa membangun kerajaan bisnis Anda dan Anda bisa mempertahankan gitu ya, mempertahankan usaha Anda atau bisnis Anda sampai nanti di kemudian hari. Oke, langsung aja teman-teman. Yang pertama, poin pertama yang paling penting yaitu kejujuran. Nah, ini sudah hukum alam. Ketika Anda ingin membuka suatu usaha atau suatu bisnis, jujur ini hal yang sangat penting. Ya, entah itu Anda di bidang apapun, ya, entah itu di bidang penjualan produk atau jasa, entah itu Anda dalam bentuk distribusi, ya kan, atau Anda ini sebagai partner dengan orang lain, Anda ini sebagai komisaris dan lain-lain. Ya, itu dalam satu bisnis, kejujuran itu poin penting dan yang paling utama, teman-teman. Mungkin ketika Anda merasa, Pak, saya tuh punya teman, Pak, ya kan, ini bisnisnya tuh nggak jujur, ya, tapi penghasilannya tuh besar, uangnya tuh banyak, tipu sana tipu sini, Pak, tapi kok malah tambah kaya ya, Pak, ya. Nah, sekali lagi saya ngomong, ini bukan yang tercepat memang. Seringkali kalau kita mau bisnis kita langgeng, bisnis kita long term, jangka panjang, itu memang bukan dengan cara yang tercepat. Mungkin kita butuh proses, butuh waktu, butuh ketekunan, ya, butuh daya tahan, butuh tahan uji, tetapi itu worth it semuanya. Ketika kita lakukan itu, kita akan bisa memiliki bisnis yang jangka panjang. Nah, seringkali mungkin Anda lihat, Anda tanda kutip iri gitu ya, lihat orang kok dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru, atau mungkin dengan cara yang tidak benar, tapi mereka kok bisa punya uang yang banyak, lebih cepat daripada kita, Pak, ya kan? Nah, kita kan hari ini kan tidak membahas tentang siapa yang lebih cepat, teman-teman. Kita kan bahas siapa yang bisa lebih langgeng, siapa yang bisa lebih tahan lama. Nah, kejujuran ini poin penting. Tentang orang lain mau melakukan hal yang sebaliknya, ya kan, dengan cara yang cepat dan manipulatif dan lain-lain, itu terserah mereka, gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya itu nggak akan jangka panjang. Itu nggak akan bisa sampai diwariskan ke anak cucu mereka kelak, gitu ya. Karena sepandai-pandainya tupai melompat, itu pasti jatuh juga. Ini sudah hukum alam, teman-teman, nggak bisa diganggu-gugat. Kalau ada orang yang ngomong, loh Pak, ada orang yang bisa memanipulasi terus, Pak, ya itu tinggal tunggu waktu. Itu seperti bom waktu. Kalau kita nggak jujur, itu seperti bom waktu yang sudah siap kapanpun bisa meledak, kapanpun bisa jatuh, kapanpun bisa tutup, bangkrut gitu ya. Dan kita kan nggak mau seperti itu, ya kan. Kita mau yang memang bisnis itu bisa, atau usaha yang bisa membangun orang lain, bukan merusak orang lain. Nah, itu penting, poin penting di situ. Sehingga teman-teman sebelum Anda membuat bisnis atau unit usaha, pastikan dulu Anda di track yang benar, atau Anda mungkin di track yang nggak track lurus itu, tapi Anda tracknya agak belok-belok sedikit, ya kan, ya sedikit-sedikit nggak apa-apa, Pak. Karena kalau kita bicara sedikit-sedikit, lama-lama bisa menuju ke banyak, teman-teman, ya. Lama-lama kita bisa terbuai dengan keuntungan yang cepat, terbuai dengan sesuatu yang menjanjikan sesuatu yang besar, ya kan, kita akhirnya malah gagal di sana. Jadi ini poinnya jujur, oke? Yang kedua yaitu fokus dan setia dengan satu bidang. Nah, karena saya banyak lihat gitu ya, di lingkungan saya sendiri, ada orang baru ngerjain bisnis A, ngerasa sedikit nggak untung, ya, merasa waktunya itu terbuang, lalu kok lihat tetangga sebelah kok lebih cepat, pindah ke tetangga sebelah, ya kan, pindah ke bisnis yang lain. Lalu ketika di bisnis itu lihat bisnis yang sana kok lebih menjanjikan, ya kan, digital marketingnya lebih bagus, kelihatan lebih menarik, pindah ke sana lagi.
Lalu ketika pindah di sana, lihat ada lagi yang di sana untungnya lebih banyak, kasih royalti atau dikasih bonus lebih besar, pindah ke sana lagi, ya kan? Lalu Anda lihat lagi bisnis yang temannya lagi, wah, dia muter terus, itu seperti kutu loncat, teman-teman. Nah, kita mau bisnis yang langgeng, fokuslah dengan satu bidang. Ada pepatah yang bicara bahwa kalau kita mau sukses kita harus punya hukum 10.000 jam, gitu ya. 10.000 jam itu kekuatan fokus, kekuatan 10.000 jam, dimana kita nih fokus dengan satu bidang dan satu bidang ini kita setia dan fokus, dan kita bisa menjadi satu legenda di sana. Nah, yang membedakan seorang yang biasa-biasa dan seorang legenda itu di hukum fokusnya ini, di hukum 10.000 jam. Orang biasa-biasa, orang yang sukses biasa, dia pasti cuman ya lakukan apa yang dia cuman pingin lakukan, dan ketika ada tawaran di tempat lain dia akan berpindah ke bidang yang lain, ya kan? Kelihatan yang lebih menggiurkan dan lain-lain, Anda pasti kan pindah ke sana. Nah, ini orang yang sukses biasa, tapi legenda, seorang legenda dia tuh fokus satu bidang. Kita lihat coba seperti Michael Jordan. Hari ini dia bermain basket ya, dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang dia tetap bermain basket. Nggak pernah hari ini Michael Jordan pindah bermain sepak bola gitu kan. Besoknya pindah main tenis. Yang besoknya lagi tenis meja gitu kan. Nggak mungkin. Seorang Cristiano Ronaldo, seorang pesepak bola yang hebat, yang sukses, yang legenda, dia juga sama. Dia hari ini bermain bola dan sampai kapanpun bermain bola. Ya kan, bola itu hidupnya, gitu. Itu legenda. Nah, kita hari ini mau jadi seorang legenda, bisa menciptakan sejarah dalam hidup kita, atau kita mau jadi orang yang biasa-biasa. Ini tangan kita. Oke? Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, yaitu bekerja dengan hati. Nah, ini bekerja dengan hati ini, saya barusan belajar gitu ya dengan mentor saya, bahwa kalau kamu mau sukses, ya di bidang apapun, bekerjalah dengan hati. Bekerja dengan hati ini bicara tentang apa ya, ciri-cirinya ya. Kita bicara ciri-cirinya. Satu, dia nggak gampang capek. Ya, kalau kita bekerja dengan hati itu nggak gampang capek. Ya kan? Kalau kita ngomong capek itu secapek apa sih? Orang ini kan capeknya tingkatnya beda-beda. Ada yang baru cuman dimarahin customer udah ngomong capek, ya kan? Ada yang wah pekerjaannya banyak, tanggung jawabnya besar tapi belum capek. Dia bisa mengerjakan dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Anda nggak tahu orang itu dari pagi sampai siang sampai malam, dan bahkan besok paginya lagi itu ada masalah apa aja kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat orang ini masalahnya banyak ya, dan tapi ketika dia melakukan pekerjaan itu terlihat tidak punya masalah. Ya, ketika dia melakukan pekerjaan itu dia tetap tersenyum, dia tetap bahagia mengerjakan pekerjaannya. Nah, ini orang-orang yang bekerja dengan hati. Dia satu, tidak pernah mengenal kata capek. Dia sukacita dengan apa yang dia kerjakan. Oke, itu ciri-ciri yang pertama, bekerja dengan hati. Oke, yang kedua teman-teman, ciri-ciri yang bekerja dengan hati itu ada mengalami peningkatan terus di dalam jenjang karirnya, dalam jenjang kehidupannya, dalam bisnisnya itu naik terus ya, walaupun pasti bisnis itu naik turun ya, tetapi lebih banyak naiknya. Ya, ini contoh atau mungkin ciri-ciri yang kedua ketika orang bekerja dengan hati. Oke, yang ketiga teman-teman, ketika kita bekerja dengan hati, ciri-cirinya adalah kita itu mengesampingkan logika kita. Ya, kita mengesampingkan logika kita. Sehingga kalau kita bekerja dengan hati, otomatis secara angka ini luar biasa. Orang nggak akan menyangka, nothing is impossible. Kalau bekerja dengan hati, nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, Anda mungkin kalau berpikir omset perusahaan, omset atau mungkin jualan Anda bisa meningkat 500%. Secara logika itu nggak mungkin. Tetapi kalau kita bekerja dengan hati, bahkan 1000% pun masih bisa. Maksudnya paham teman? Naik 100 kali lipat itu bisa. Tapi kalau kita bekerja dengan logika, seringkali kita ini hitung-hitungan, seringkali ini kita ngomong nggak masuk akal, ya kan? Bukan berarti ketika saya ngomong seperti ini Anda sama sekali tidak menggunakan logika, bukan. Tapi ketika Anda bekerja dengan hati, Anda bekerja dengan mengesampingkan logika Anda, maka sesuatu yang kita sebut mujizat, ya kan, sesuatu yang kelihatan tidak mungkin itu bisa terjadi, teman. Oke, jadi Anda mau pilih bekerja dengan hati atau cuma bekerja dengan otak, ya. Kita harus gunakan keduanya, gitu. Tapi ketika kita mau melakukan sesuatu yang mungkin kelihatan mustahil, sesuatu yang kelihatan ini terobosan baru, sesuatu yang mungkin ini kelihatan jauh sekali dalam ekspektasi kita harus kerjakan dengan hati, teman. Ketika kita kerjakan dengan hati, nothing is impossible. Kita yakin dan percaya, kita imani, pasti kita bisa capai ke sana.
Oke teman-teman, jadi itu aja sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan saya doakan teman-teman di sini usahanya langgeng ya, bisnisnya bisa jangka panjang, bisnisnya bisa jadi berkah buat orang lain. Oke, thank you semuanya. Bila suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.